setelah kita mendapatkan gelar MKN itu baru syarat magang itu bisa dihitung. Kayak gimana sih biasanya prosesi kita bisa bangun satu perusahaan atau kayak bisa mendaftarkan PT atau CV gitu. Okay. Mungkin boleh ceritain. Mungkin step-stepnya kali ya. Ini Akta Otentik ya, bukti paling kuat nih di negara kita ini, makanya harus benar-benar dimengerti. Nanti muncul, oh tahun segini, bulan segini, tanggal segini ada wasiatnya, isinya apa. Selamat datang di Kerja Cerita, sebuah podcast yang menceritakan kisah para pekerja dan juga suka dukanya bersama Dira dan Tommy. Hari ini kita sudah datangkan teman kerja kita yang bernama Riko. Dia adalah seorang notaris. Langsung aja kita kenalin ya. Halo Riko. Halo, nama aku Tadi Riko. belum dikenalin. Oh, tadi udah notaris ya? Gak apa-apa, boleh ulang lagi kenalkan diri sendiri. Siapa, profesinya apa. Oke, Dira Tommy, nama aku Riko. Ya. Aku notaris di wilayah Kota Tangerang Selatan. Oke. Apa itu notaris? Apa itu Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Notaris itu gampangnya adalah pejabat publik yang membuat akta otentik untuk keaslian dokumen. Itu contohnya Dokumen? kayak perjanjian, akta perusahaan, perjanjian kawin, waris, semua yang butuh legalized dokumen. Gitu. Oke. Notaris sendiri sebenarnya ada kayak apa bidang-bidang tertentu nggak sih? Atau semua sama Pembagian-pembagian? gitu? Oke, kalau notaris itu sebenarnya sudah bisa membuat semua dokumen yang otentik. Kecuali seperti notaris pasar modal, itu untuk perusahaan-perusahaan atau PT TBK. Kalau seperti notaris pejabat lelang kelas 2, untuk akta-akta yang untuk lelang. Dan juga ada notaris pembuat akta koperasi atau NPAK. Itu untuk 3 hal tadi itu contohnya, itu harus ada sertifikasi lagi. Gitu. Tapi kalau sisanya, notaris sudah berwenang untuk membuat akta-akta yang lainnya. Yang lain termasuk kayak tanah, perusahaan gitu juga ya? Kalau perusahaan iya, kalau tanah itu PPAT, beda lagi. Beda lagi? Tapi memang notaris yang sama juga, cuma PPAT itu beda lagi dengan notaris. Oke, which is Riko yang mana nih? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Tapi mungkin bahas notaris dulu kali ya. Ya, boleh. Ya, jadi notaris dulu aja. Jadi kalau untuk tanah itu khusus PPAT, tapi kalau notaris itu akta-akta yang apa namanya? Menjembatani kedua belah pihak. Jadi misalkan perjanjian kerjasama, misalkan Dira dan Tommy pengen bekerja sama, mungkin bikin podcast ini, jadi butuh yang namanya akta supaya ada hitam di atas putih. Ada legalitasnya. Mungkin bisa dibuat surat di bawah tangan saja. Surat di bawah tangan itu maksudnya dibikin surat di atas kertas biasa, kedua belah pihak tanda tangan di atas materai. Tapi kalau dibuat di hadapan notaris berupa akta, itu kekuatan hukumnya sangat jauh dan paling tinggi di Indonesia ini. Oh gitu. Itu walaupun misalkan sifatnya bukan perusahaan, bukan PT ataupun CV, tetap bisa yang tadi di bawah tangan. Bisa. Tapi kalau khusus PT atau badan usaha lainnya itu memang harus pakai akta notaris karena butuh SK Kemenkumham. Gitu. Oh gitu ya. Jadi bisa. Kita bikin apa setelah ini? Aduh, aku takut deh teringat-teringat gini. Oh, bisa teksman ya. Sama lagi. Takut. Terus kalau notaris sendiri itu berarti sekolahnya apa? Sekolah hukum? Betul, sarjana hukum. Jadi fakultas yang diambil itu fakultas hukum di kuliah. Setelah fakultas hukum, itu wajib S2 Magister Kenotariatan. Buat Wajib S2 itu wajib. Kalau Jadi mau minimal untuk jadi notaris itu pendidikan harus S2 MKN. Oh gitu. SH dan MKN, iya. Magister Kenotariatan. Tapi setahu aku ya, kan ada kayak seminar-seminar yang diambil di luar perkuliahan itu buat apa ya? Seminar itu macam-macam tujuannya. Ya selain untuk menambah ilmu dan soft skill yang para notaris atau calon notaris, itu juga bisa untuk mengumpulkan semacam poin untuk syarat, misalkan untuk diangkat menjadi notaris itu sendiri, atau ketika sudah menjadi notaris dia ingin pindah wilayah atau naik tingkat wilayah. Nah ini soal tingkat wilayah juga bisa dijelasin, menarik soalnya. Jadi untuk poin-poin itu bisa digunakan untuk pengangkatan notaris sama perpindahan wilayah notaris contohnya. Gitu. itu wajib berarti punya kayak semacam sertifikat gitu ya? Bukan sertifikatnya, tapi jadi di setiap seminar itu, jadi kami notaris kan di bawah himbauan dari Ikatan Notaris Indonesia namanya, Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Nah, Ikatan Notaris Indonesia ini atau INI ini ada terbagi tiga jadi daerah, wilayah, sama pusat. Nah, masing-masing dari cakupan itu mereka bisa membuat seminar untuk kami para notaris atau para calon notaris. Nah, dari daerah itu, dari wilayah dan dari pusat itu
ada poin-poinnya yang bisa kami gunakan untuk yang tadi pengangkatan dan perpindahan wilayah contohnya. Gitu untuk seminar. Berarti wajib dong ya secara nggak langsung. Wajib, ya? sebenarnya wajib Oke. gitu. Oke. Tapi tadi kan ada S1 hukum, S2-nya ini lagi ya, Iya. fokus ke notarisnya sendiri. Betul. Ada bedanya nggak sih waktu sekolah itu? Oke, beda. Pastinya beda karena kan kalau di Fakultas Hukum untuk mendapatkan sarjana hukum itu cakupan yang kita pelajari sangat luas. Pasti dasarnya kita pelajarin semua dari hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, agraria, semua dipelajari. Ketika nanti sudah lulus S1, ketika ambil S2 kenotariatan, itu fokus membahas bagaimana notaris itu bagaimana, akta yang dibuat apa saja, tata caranya dan produknya apa saja. Nah, itu lebih fokus ke sana. Gitu. Kalau kalau yang si notaris lebih detail lagi masalah buat untuk notaris ya berarti ya. Betul. Jadi gimana caranya jadi notaris lah gitu. Gitu. Berarti panjang juga ya sekolahnya notaris, lumayan panjang kayak sekolah dokter kali ya. Betul, betul. Panjangnya mirip-mirip. Oh iya, secara durasi juga. Aku pernah hitung-hitung waktunya kayak mirip-mirip juga karena kalau untuk notaris itu pendidikan S1 3,5 sampai 4 tahun lah, kita ambil 4 tahun. Setelah itu pun jika kalau dari lulus S1 langsung ambil S2 notariatan itu 2 tahun paling cepat. Itu udah 6 tahun tuh. Dan notaris ini sebelum dia bisa diangkat jadi notaris, syarat-syaratnya nggak cuma S2 lalu bisa diangkat, tapi juga harus ada magang 2 tahun. Oh. Magang dulu 2 tahun Magang lama dua- banget. 2 tahun. Biasanya magang cuma 6 bulan. Biasanya kan magang pada saat kita sebelum lulus ya. Ini setelah lulus kita harus magang di notaris yang sudah terdaftar sebagai notaris penerima magang selama 2 tahun minimal. Lalu juga ada yang namanya ujian untuk anggota luar biasa atau ALB. Jadi untuk menjadi anggota perkumpulan INI ini kita harus menjadi anggota ALB, anggota luar biasa. Oh, berarti dia anggota yang biasa dong. Iya, betul. Karena lucunya memang kebetulan betul namanya anggota biasa. Emang agak lucu tapi itu benar. Jadi ketika sudah menjadi ALB kita sebut ada lagi namanya ujian kode etik. Oh, panjang Itu ya. ujian lagi panjang. Lalu ada lagi yang namanya ujian dari INI sendiri. Atau kalau sekarang kemarin diadakan oleh Kemenkumham sendiri. Oh, nggak capek ya hujan-hujan terus kok. Tapi dari S1 ke S2 tuh boleh langsung atau harus ada jeda dulu kayak harus mungkin magang dulu? Oh, boleh langsung. Langsung magang itu setelah kita mendapatkan gelar MKN itu baru syarat magang itu bisa dihitung. Jadi lumayan panjang. Jadi S1 4 tahun, S2 2 tahun, jadi 6 tahun kan, magang 2 tahun, 8 tahun dari lulus SMA tuh. Belum dan memang syarat notaris itu kan ada banyak ya, diatur di Undang-Undang Jabatan Notaris tuh. Salah satu itu syarat umur minimal tuh 27 tahun. Oh, ada Ada umur pun ya. Jadi nggak bisa yang tiba-tiba Nggak bisa. anak-anak mungkin Gen Z, Gen Alpha. Jadi kayak kalau anak-anak Gen Z kayak dia kayak harus lewat periode dulu deh. Oh, itu Baru emang bisa. pengaruh ke pekerja atau gimana? Mungkin dasarnya kenapa minimal umur 27 mungkin dari kematangan ya, karena dari profesi kami itu dan jabatan kami itu agak sangat lumayan ketat karena ini pekerjaan yang serius, karena notaris itu langsung diangkat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ibaratnya didelegasikan jabatannya untuk melayani publik. Itu kenapa disebut pejabat publik juga, karena melayani publik. Nah, sorry pertanyaan tadi apa? sorry, Kenapa kepanjangan usia sih. segitu emang secara pekerjaan kepake banget? Iya, jadi mungkin dianggap lebih matang dan lebih bijaksana dan lebih moralnya bisa lebih bagus di umur yang matang mungkin ya. Karena mungkin kalau di umur-umur yang masih di bawah 25 mungkin atau masih remaja kan kita masih labil ya. Pasti kita semua pernah remaja kan. Iya. Nggak mungkin kalian masih remaja. Iya sih. Saya masih. 20 tahun lalu. Ketahuan. Tinggal dihitung aja ya. Sensor ya. Oke. Terus kalau misalkan saat notaris itu apa sih diangkat jabatannya atau apa sih disahkan? Diangkat. Jabatan. Itu prosesinya ada kayak seremoni. Seremoni. Iya, jadi prosesi khusus. acara sumpah jabatannya itu ada. Jadi ketika tadi, misalkan saya waktu itu sudah lulus S2 dapat gelar MKN, sudah magang 2 tahun, sudah ngumpulin poin dengan ikut seminar, mendapat pengetahuan dan lain-lain, ikut ujian ini, ujian itu, ujian ALB, ujian kode etik, sama ujian untuk pengangkatan notaris, nanti baru kita bisa mengajukan pengangkatan notarisnya. Kami juga memilih wilayah jabatannya di mana, yang tersedia tapi. Nah setelah itu nanti akan dikabarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk kami diangkat sumpah jabatan. Kalau Gitu. untuk wilayah tadi kan milih, oh boleh tentuin maunya di mana. Apa itu berdasarkan kayak domisili
KTP kita kah atau terakhir kita belajarnya di mana gitu? Nggak dari domisili KTP kita juga. Jadi ada namanya formasi jabatan notaris. Jadi formasi jabatan notaris itu formasi jabatan di seluruh Indonesia yang disediakan untuk kami para calon notaris memilih wilayah mana yang kami boleh pilih gitu. Kalau sekarang ini ada 3 kategori, ada A, B, C. Jadi untuk A itu udah pasti Jakarta yang paling dianggapnya yang paling pusat besar kan masih ibu kota DKI Jakarta. Nah B itu kabupaten kota yang disebut ada peraturannya juga. Nah untuk yang kategori C itu yang tidak disebutkan di A dan B. Oh, selain di luar itu berarti. Kami ini untuk para calon, misalkan saya masih calon notaris, yang saya boleh pilih itu yang tidak tersebut di A dan B itu gitu. Kayak misalkan Jabodetabek itu sudah pasti sudah pasti tidak bisa. Di Pulau Jawa itu paling dekat kalau ke arah Banten tuh Kabupaten Lebak. Itu kenapa ada yang boleh dan nggak boleh? Apa karena kuota atau apa? Paling masuk akalnya karena kuota, karena notaris sudah lumayan banyak di Indonesia, terutama di Pulau Jawa kan. Kita kan lumayan agak Jawa sentris nih, jadi semua kebanyakan tuh aktivitas ekonomi, industri segala macam kan di Pulau Jawa lebih banyak. Jadi notaris itu lebih banyak di Pulau Jawa. Mungkin tujuannya visi misinya supaya agak tersebar di kota-kota atau pulau-pulau yang lainnya. Oh, berarti nggak boleh satu notaris ini kayak mengerjakan proyek di luar wilayahnya gitu? Betul. Nah itu dia kenapa ada wilayah jabatan, karena kami para notaris itu punya wilayah jabatan untuk kami emban tugas dan wewenangnya itu sesuai dengan wilayah jabatan. Jadi misalkan saya dari Tangerang Selatan, ya pembuatan aktanya itu harus di hadapan para klien atau penghadap itu di Tangerang Selatan juga. Jadi nggak boleh keluar dari wilayah jabatan. Tapi gimana ya cara kita misalnya sebagai awam tahu bahwa ada di sini nih notaris yang A yang B tuh gimana cara taunya? Biasanya cuma baca dari kayak lo apa signage gitu kan. Itu pun kalau nggak sengaja lihat oh notaris, kalau pas lagi pingin butuh malah kadang bingung gimana ya. Itu gimana kita Kayak tahu? tambal ban ya sebenarnya. Konsep pikiran butuh nggak ada. Tapi kalau untuk cari notaris sebenarnya karena kan kita udah teknologi udah maju banget. Kita Google sebenarnya tinggal ketik notaris daerah apa pasti ada juta rekomendasi dari Google gitu. Tapi ada kayak mungkin yellow pages-nya barangkali data notaris. Khusus notaris gitu nggak ada ya? Ada sebenarnya. Kalau kita ngomongnya mungkin dulu kan nggak ada internet, kali orang-orang tuh gimana cara tahu? Kita bisa lihat di ahu.go.id sih. Itu website Kemenkumham. Jadi banyak macam juga di website itu bisa dicari. Atau Google misalkan pernah kenal notaris ini, tinggal search aja Google notaris ini, pasti orangnya pernah mendaftarkan dirinya di Google kantornya. Kalau dulu mungkin nggak tahu ya, kalau zaman dulu mungkin harus benar-benar harus nyari, harus dari mulut ke mulut dan keliling. Sekarang udah ada internet, lumayan gampang nyari sih. Kasus apa yang paling seru deh yang pernah dia kerjain? Kasus, mungkin bukan kasus ya kalau notaris. Proyek ya, mungkin pekerjaan yang pernah aku ambil yang ceritanya menarik ya. Jadi aku tuh ada nih, jadi dulu tuh aku pernah bikin akta waris. Jadi surat keterangan waris, yang mana itu berarti kan ada yang meninggal, kita sebutnya si pewaris. Lalu dia ahli warisnya datang ke aku untuk membuatkan akta waris atas almarhum ayahnya gitu. Nah pada saat seperti biasa aku kan meminta syarat-syarat dan dokumen-dokumen apa saja yang aku perlukan untuk membuatkan akta kan. Jadi ketika aku sudah selesai membuatkan draftnya, lalu kami ketemu lagi untuk untuk saya bacakan dan untuk tanda tangan akta. Tapi ya karena waktu itu si ahli warisnya ini tidak ada cerita apa-apa kalau ternyata ada masalah di keluarganya. Jadi ya santai-santai saja ceritanya. Jadi ketika hari H tanda tangan, ternyata ada salah satu ahli waris yang sampai bawa golok karena nggak terima. Oh, berantem di situ. Berantem, tapi kan sebagaimana notaris kan harus jadi penjembatan antara dua belah pihak ya, antara para pihak maksudnya. Gitu. Jadi harus netral. Jadi ketika ada salah satu ahli waris yang tidak setuju atas isi aktanya ya saya nggak mungkin buatin. Oh gitu. Tapi kalau udah kayak gitu, misalkan let's say nggak jadi gitu, tetap dibayar nggak sih notarisnya? Nah tergantung sih. Kadang-kadang ada yang minta DP dulu, tapi kalau kenal sih nggak perlu minta DP, ada yang kayak gitu. Ya karena kan mungkin kan saya juga ada staff, sudah effort di situ, bikin draft, pengumpulan dokumen, ngeprint segala macam ya. Tapi banyak kan juga kalau misalkan ada yang nggak jadi ya mewajarkan sih kalau misalkan sudah DP tapi sudah. Oh, sistemnya itu pembayaran setelah selesai pekerjaannya? Oh itu tergantung masing-masing sih. Oh. Kalau misalkan di era atau bikin akta kan saya nggak mungkin saya kasih minta DP. Tapi secara resminya gimana di profesi notaris gini? Emang nggak perlu dari awal
segini biayanya gitu nggak ya? Enggak, kalau mengenai harga atau kami sebutnya honorarium. Honorarium itu merupakan penghasilan kami para notaris untuk mendapatkan penghasilan dari pekerjaan ini. Jadi kami tuh, tapi sebelum ke situ aku mau cerita kalau misalkan kami itu tidak digaji jadi gini, lucunya kami itu kan pengemban jabatan ya, jadi lebih sebagai pejabat publik diangkat oleh negara, tapi kami nggak digaji oleh negara. Cari uang sendiri gitu ya? Betul. Dan kalau balik lagi ke mengenai honorarium tadi, mengenai upah ya, sebenarnya itu sebenarnya itu tidak ada batasan atau patokan kalau untuk akta ini harganya sekian, akta ini harga sekian. Paling dilihat dari harga pasar aja. Harga pasar maksudnya itu dari notaris lain, notaris senior. Bisa kami bertanya lah, notaris baru ini tanya ke senior atau tanya ke perkumpulan. Jadi perkumpulan di notaris itu ada dari daerah, wilayah, dan pusat kan. Misalkan aku di wilayah Tangerang Selatan ada pengurus daerah atau pemdanya di Tangerang Selatan. Itu kan bisa jadi wadah diskusi dan bertanya dan pembinaan juga tuh untuk kalau misalkan para notaris baru yang masih clueless nih, masih belum tahu harga. Kalau di Tangsel ini atau kita tuh biasa bikin akta ini berapa sih, kasih tarif ke klien, nah, itu bisa didiskusikan dan ditanyakan mungkin di perkumpulan itu, gunanya itu. Oh, berarti nggak ada standar harga dan standar cara pembayar tuh nggak ada ya? Awalnya mungkin nggak ada ya, tapi lambat laun kan semua notaris pasti nggak akan jauh beda harganya, tergantung dari kliennya, tergantung dari jasa yang notaris kasih gitu. Tapi aku pernah terekspos iklan nih, iklan di Instagram tuh kan banyak banget ya. Itu kayak harganya jauh lebih murah gitu loh. Cuma nggak tahu siapa bedanya, belum coba juga ya. Cuma gue kan sempat kayak bikin akta juga kan. Terus kalau di compare kok beda gitu. Tapi ternyata sebenarnya memang nggak ada patokan ya. Itu juga tergantung wilayahnya juga kali ya. Menarik ini. Itu akta apa ya? Kalau Itu perusahaan. Akta perusahaan, berarti akta bikin perusahaan. Jadi Dira pernah ngelihat lihat iklan nih, iklan tapi belum iklannya itu oleh notaris atau oleh apa? Nah itu nggak gitu ngecek, tapi itu notaris sih katanya. Karena menarik, Beda karena notaris itu sangat dilarang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris untuk mempublikasikan ataupun mempromosikan dirinya sebagai notaris jasanya. Dia tidak boleh mengiklankan. Oh, tapi jasanya kayak bukan notaris, tapi kayak jasa membuat PT, berarti, buat CV. Kayaknya itu bukan notarisnya deh. Itu Bukan, seperti mungkin agensinya kali ya. mungkin dia sebagai dia badan usaha yang menyediakan jasa mungkin untuk konsultasi hukum, untuk membantu jasa pembuatan PT gitu. Karena kalau notaris itu nggak boleh sama sekali dan itu sangat larangan keras untuk mempromosikan dan mempublikasikan dirinya untuk tujuan promosi. Itu etik ya? Betul, itu masuk kode etik dan undang-undang juga. Bahkan kami misalkan nih Dira dan Tommy baru buat podcast, misalkan aku mau ngucapin selamat atas podcast barunya misalkan, terus aku kirim karangan bunga, aku nggak boleh nyebutin aku siapa. Jabatannya. Itu karena sudah terhitung sebagai promosi. Oh, Riko nih, notaris nih nggak boleh. Kalau kita podcast begini promosi apa enggak jatuhnya? Semoga tidak ya. Karena kan lebih ke berbagi informasi. Betul, karena ini kan lebih ke semoga ada edukasinya ya. Ada kok walaupun sedikit. Sebenarnya kalau masalah harga beda-beda sih nggak masalah, tergantung notarisnya. Cuman yang aku concern tuh agak kasihan kalau nggak ada sistem pembayaran yang jelas, misalnya wajib DP dulu atau apa, karena kan udah kerja dan nggak dibayarkan. Iya. Kayaknya gimana ya? Mungkin lebih ke, aku deh contoh pribadi deh, misalkan aku klien ini tiba-tiba datang ke kantor nih, nggak ada mutual, ya, kalau sekarang bahasanya mutual ya. Nggak, misalkan tidak beririsan ya. Nggak kenal dari siapa-siapa, tiba-tiba datang, Bapak, misalkan saya tanya, misalkan Bapak atau Ibu tahu kantor kami dari mana, mungkin dia cuma bilang, hanya lewat saja lalu mampir, lalu dia ingin buat, misalkan PT, dengan modal yang sangat besar, misalkan berapa puluh M atau berapa ratus M dengan modalnya. Di situ kami sebagai notaris harus ada namanya prinsip mengenali pengguna jasa. Jadi kami harus juga menyerahkan formulir atau semacam surat pernyataan kalau misalkan perusahaan yang akan dia bangun ini tidak akan digunakan untuk tindakan pidana seperti pencucian uang, terorisme, dan lain-lainnya. Itu juga wajib. Jadi tadi soal mengenai DP atau enggak, kalau misalnya takutnya kita udah kerja tapi nggak dibayar, ya kalau misalnya untuk calon klien yang seperti itu yang kita tidak kenal dan mungkin bukan mencurigakan ya, tapi ada lebih waspada gitu. Jadi mungkin agak minta DP dulu gitu. Paling seperti itu. Tapi kalau sudah kenal atau sudah biasa klien lama ya mungkin tidak perlu, nggak apa-apa. Nggak perlu bayar. Nggak usah DP ya. Nggak usah bayar kayaknya.
Aduh, takut. Takut. Datang sini langsung ditodong ya. Iya, itu tujuannya juga podcast biar gratis nggak bercanda. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang perusahaan. Nah, mungkin kayaknya teman-teman nggak semua yang tahu ya kayak gimana sih biasanya prosesi kita bisa bangun satu perusahaan atau kayak bisa mendaftarkan PT atau CV gitu. Oke. Mungkin boleh ceritain. Mungkin step-stepnya kali ya. Ini kita ngomongin step-stepnya aja. PT ya. Mungkin Iya, misalkan PT kita ambil ya. pendirian PT. Jadi misalkan Dira atau Tommy misalkan berdua ingin membangun perusahaan nih, membuat PT. Datang ke notaris, bilang mau mendirikan PT, pasti notarisnya akan memberikan dan menanyakan syarat-syarat dan dokumen-dokumen yang perlu disediakan oleh Dira dan Tommy. Contohnya misalnya KTP dan NPWP masing-masing, lalu nanti ada alamat PT-nya di mana, lalu nanti modalnya berapa, ada modal dasar dan modal store yang ditempatkan, itu juga mesti disebutkan, lalu siapa direktur, siapa komisarisnya, pemegang sahamnya, siapa saja, persentasenya berapa lembar juga disebutkan. Nah itu juga ada yang namanya, biasanya notaris akan menawarkan sih apakah ini mau pembuatan PT saja, apa mau sekalian PWP-nya juga, karena kan biasa sekalian lebih mudah tuh ada apa namanya? Bisa dibantuin ya. Ada paketnya juga. Cuma memang kalau untuk kewenangan notaris itu untuk membuat akta. Akta aja. Cuma nggak banyak kan kalau misalnya para calon pengusaha atau pengusaha yang Dia nggak tahu. nggak tahu prosesnya atau mungkin gimana. mau cepat kan. Biar nggak Jadi biasanya repot ya. dibantu gitu Dibantuin. jasanya. Oke. Terus ada syarat-syaratnya nggak sih? Tadi kan ada modal dasar, Betul. modal apa di store. Setor, betul. Itu ada minimum tertentu. Ada. ketentuannya Jadi kalau ya? untuk PT itu kita bisa bagi 3 ya. Jadi ada modal dasar yang paling sedikit itu 50 juta rupiah. Semua tuh, semua jenis usaha. Tergantung. Kalau itu kita nggak di pendirian PT-nya karena menurut Kementerian Hukum dan HAM dan menurut OSS itu beda lagi. Oh gitu. Jadi OSS itu kan online single submission, tapi kita bahas yang dari menurut AHU dulu nih, Kemenkumham dulu. Jadi ada yang modal dasar paling sedikit 50 juta sampai 1 M. Nah, ada kategori yang kedua, itu ada yang di atas 1 M sampai 10 M. Kategori ketiga ada yang di atas 10 M. Itu yang besar. Dikategorikan berdasarkan Berdasarkan ini modal dasarnya. skala atau skala perusahaan enggak? Enggak, dari nominal rupiah yang akan dia setorkan sebagai modal. Oh gitu, jadi semua akan dilihat dari modalnya berapa, baru nanti Betul. kategorinya masuknya kemana. Iya, itu tadi modal dasar. Kalau modal setor itu paling sedikit 25% dari modal dasarnya. Misalkan modal dasar paling kecil nih 50 juta. Modal setornya itu paling kecil harus 12,5 juta karena seperempatnya atau 25%-nya. Kenapa begitu? Aturan dari undang-undang PT. Kami dan kita itu harus cuma patut sama undang-undang. Gitu ya. Emang itu diatur sedemikian rupa. Tapi kalau PT tuh bisa 1 orang atau harus Nah, berapa PT orang? itu minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Dan 2 orang dengan subjek pajak yang berbeda ya. Tapi kalau misalnya 2 orang yang suami istri, kecuali dia punya perjanjian kawin Iya, yang kalau pisah harta, prenup gitu. Kalau dia punya perjanjian kawin sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya mereka suami istri hanya berdua, tidak ada perjanjian kawin, nah mereka dianggapnya sebagai satu subjek hukum. Karena hartanya kan jadi satu. Harus tambah 1 orang lagi tuh. Oh, nggak Jadi bisa. ya balik lagi tadi minimal 2 orang dengan subjek hukum berbeda ya, maksudnya subjek pajak berbeda. Lalu karena biar ada direktur dan komisaris. Tapi walaupun sekarang sudah ada PT perorangan. Apa bedanya lagi Nah, sama PT biasa? jadi PT biasa itu kita bisa bilang PT persekutuan modal. Jadi itu ada lebih dari 1 sekutu, 2 sekutu nih di si direktur dan komisaris yang membawa modalnya masing-masing untuk dimasukkan ke dalam satu PT untuk agar usahanya berjalan. Kalau PT perorangan itu dulu kan kalau sendiri itu punya usaha kan paling kita bikinnya UD, usaha dagang atau PD ya kan. Nah, sekarang itu sebenarnya udah dari tahun lalu kayaknya ya. Itu sudah ada PT perorangan. Jadi kita ini sebagai individu bisa mendaftarkan perseroan terbatas kita, PT kita dengan 1 orang saja, dia sebagai direktur. Jadi tanpa harus ada komisaris tuh bisa? Bisa, itu PT perorangan. Tapi sebenarnya benefitnya ada perbedaan nggak sih? Benefitnya itu sekarang PT perorangan sudah dianggap sama dengan PT persekutuan modal. Oh gitu? Gitu. Justru Cuma lebih mending ini ya? iya, cuma kadang mungkin dari pengalaman-pengalaman yang pernah aku dengar juga, biasanya kan kalau orang mau tender atau segala macam, mungkin yang lebih dilihat dari PT yang sudah besar atau segala macam kan. Tapi kalau misalnya orang mau bikin usaha berdasarkan dia minimal harus PT, misalkan ada usaha apa yang minimal itu harus PT. Nah, PT perorangan itu solusi yang lumayan bagus gitu. Tapi secara kedudukan hukum sama aja ya? Berdasarkan kedudukan hukum sama aja dia. Oh, gitu. Sama-sama perseroan terbatas.
Ada satu lagi ya, CV ya. Apa sih bedanya lagi? Oke, Masih ada itu sekarang ya? masih dong. Bedanya apa sama PT? Nah, bedanya PT dan CV itu, PT itu kan badan hukum, sama-sama badan usaha, cuma PT itu dia badan hukum. Jadi dia itu seperti subjek hukum kita sebagai kayak orang gitu. Kalau CV itu badan usaha yang bukan badan hukum. Paling besarnya itu perbedaannya. Jadi kalau misalkan kalian berdua bikin PT, amit-amit PT-nya kenapa-napa, ada hutang atau harus likuidasi segala macam penutupan, bangkrut lah ya kasarnya. Yang pribadi kalian, harta pribadi kalian itu tidak akan tersangkut pautkan dengan harta PT itu. Tapi kalau CV itu dia bukan badan hukum, jadi sistem permodalan itu tanggung renteng. Tanggung renteng itu modalnya itu disetorkan dari harta pribadi. Jadi harta dan hutang piutang itu nyangkut ke pribadi. Bedanya gitu. Ternyata, tahu aku ini. Tapi sama-sama dibentuk oleh minimal 2 orang kalau CV. Oh, CV juga harus 2 Persamaannya orang. seperti itu, iya. Iya. Tapi kenapa orang lebih memilih CV daripada PT? Misalnya apa kelebihan dari CV gitu? Kalau Tergantung sebenarnya banyak orang yang milih. Sebenarnya nggak lebih banyak yang mana sih? Karena CV itu lebih murah juga sih kayaknya. Oh, gitu. Iya, untuk pembuatan PT-nya sih. Karena kalau PT itu kan syaratnya juga lebih banyak ya, karena setiap Iya betul sih. 5 tahun itu harus RUPS, rapat umum pemegang saham. Ada yang 3 tahun sekali karena harus perpanjangan masa jabatan direktur dan komisarisnya. Oh ya, lebih ribet ya. Lebih ribet mungkin, tapi memang lebih stabil untuk sebuah usaha karena PT kan dia perseroan terbatas. Per 5 tahun ya? Harus kalau Jadi PT. menurut undang-undang PT itu kita biasanya memperpanjang jabatan per 5 tahun. Kecuali misalkan misalkan sekarang tahun 2024 buat PT, di tahun 2029 kan habisnya harusnya, tapi di 2026 misalnya ada pergantian pengurus, artinya misalkan ada orang baru yang masuk jadi direktur atau ada yang mau diganti nih orangnya, itu sekalian saja dia Berubah semua agendanya merubah semua, jadi seperti menyelesaikan jabatannya lalu mengangkat kembali semuanya. Jadi 5 tahunnya restart lagi dari tahun itu, bisa juga seperti itu per 5 tahun. Tapi kalau misalnya dalam 5 tahun itu nggak ada apa-apa, berjalan lancar gitu, berjalan lancar saja, ya di tahun kelima harus ada namanya rapat umum pemegang saham luar biasa. Oke, ada RUPS-nya. Betul. Tapi kan sebenarnya gini ya, nggak semua orang selalu bikin PT tiap tahun dong gitu. Biasanya kalau notaris tuh dapetin kliennya gimana sih caranya? Oke. Menarik nih, semenjak tadi yang aku bilang kan kalau notaris nggak boleh promosi kan, Iya, nggak boleh publikasi. nggak promosi Ini gimana lagi. cara dapat klien? Cara dapet klien ya. Ini sebenarnya curhat-curhatan para notaris baru sih. Kebetulan kan aku juga baru jadi notaris baru 5 tahun. udah lama sebenarnya. Sebenarnya Baru ya kalau baru dulu? sebenarnya hitungannya baru untuk jadi notaris. Oke. Jadi aku di sini juga untuk ngasih info yang pernah aku alamin aja gitu. Iya, Jadi untuk notaris itu khususnya aku ya, mungkin nggak semua notaris seperti ini. Untuk nyari klien itu ya harus dari mulut ke mulut sih. Misalkan dapat klien pertama, mungkin kalau aku ngasih jasanya, kliennya puas, pengerjaan tepat waktu, tidak ada kesalahan, dan harganya bagus misalnya, mungkin dia akan repeat order atau mungkin dia akan ngasih rekomendasi dari klien-klien dari temannya atau rekan kerja yang lain, keluarganya, dari situ paling. Jadi masih word of mouth ya. Berarti masih Betul. harus banyakin koneksi banget ya Betul, kalau jadi notaris. betul. Itu aku baru sadarin itu ketika kuliah S2 kenotariatan tuh, kalau misalkan notaris nggak boleh promosi, notaris nggak boleh mengiklankan diri. Wah, tahu gitu dari dulu dari extrovert aja ya. Ya, temannya banyak Kayaknya ya. dipaksa harus jadi Tahu gitu extrovert dari ya. dulu gaul ya. Biar banyak teman. Jadi sekarang bergaul nih. Iya, mulai bergaulnya telat sebenarnya, cuma mulai bergaul makanya kesini. Agak bergaul sedikit. Gitu sih paling. Oke. Terus pengen tuh, kamu mau nanya dulu ya? Aku Pak? mau Oh, nanya ya, malah dulu. awalnya kenapa memutuskan mau ambil profesi ini gitu. Kenapa memutuskan untuk jadi notaris ya? Iya. Karena sebenarnya dari awalnya dari S1 hukum dulu deh. Aku awalnya ambil S1 hukum itu karena di pikiran aku semua mata pencaharian ini pekerjaan, misalkan kita kerja di company, sarjana hukum itu bisa ada di segala bidang, dari HRD sampai sales pun ada yang sarjana hukum pasti tuh, ada yang nyasar, nggak semuanya langsung jadi lawyer atau jadi pengacara, hakim dan lain-lain. Udah waktu itu memutuskan untuk ambil notaris karena aku kurang suka keramaian dan keributan ya. Oh gitu ya, Iya. introvert lagi. Gimana nih nyari kliennya? Jadi kalau untuk lawyer atau pengacara
sebenarnya agak tidak masuk ke kayak bukan aku banget gitu loh. Kan kalau notaris itu apalagi kan dia kami itu diemban tugas dan wewenangnya itu untuk menjembatani para pihak yang ingin membuat akta otentik gitu. Jadi dan tidak memihak itu yang paling penting sih. Di kode etik notaris itu tidak boleh memihak. Tapi akhirnya kapan mulai merasa kayak mulai enjoy nih atau memang ya udah dijalanin aja karena pekerjaan? Passion nggak sih sebenarnya? Passion dong. Nggak mungkin tidak dong. Nggak mungkin tidak. Itu kapan? Emang dia dulu mau jadi Iya, dan pas enggak pada saat lulus itu sempat sebelum aku menjajaki kuliah S2 notaris sempat kerja dulu tuh. Oh gitu. Jadi di mana? Gimana sorry? Kerja di mana? Kerja di ada suatu PT TBK di daerah Kebonjeruk lah Tapi pokoknya. bukan notaris. Bukan pekerjaan, bukan legal juga. Jadi waktu itu habis lulus pengen ngambil kesempatan apa aja yang datang diambil. Jadi waktu itu juga apply S2 notaris juga sebenarnya, juga apply kerja tapi ternyata apply kerja yang diterima duluan. Jadi aku ambil kerja duluan. Tapi setelah pengalaman kira-kira hampir setahun gitu, akhirnya memutuskan mantep untuk ambil pendidikan notaris gitu. Gitu sih. pertimbangannya karena tadi itu nggak suka keramaian. Kalau Iya. pengacara kan Kalau harus dari berdebat. segala macam yang aku pikirin ya, dari segala macam pekerjaan di bidang hukum nih, kayaknya paling aman dan nyaman itu notaris deh. Tidak paling low risk untuk dari segi mental ya kayaknya. Tapi kan kadang kalau misalnya ada masalah, ada case yang apa ya ribut kayak tadi yang dua belah pihak itu kan sebenarnya lumayan ini kan. Iya, tapi sangat-sangat Jarang jarang. ya. Jarang banget. Malah niatnya memperbaiki kondisi yang mungkin nggak ini. Justru kan tujuannya itu ingin supaya isi aktanya itu semuanya benar, tepat, tidak melanggar hukum dan semuanya setuju. Gitu. Itu kenapa juga notaris juga wajib membacakan aktanya. Kata per kata. Itu kata per kata semua lembar ya? Iya, betul. Oh iya sih. Berapa lembar sih paling sedikit? Tergantung akta apa. Kalau misalnya akta perusahaan memang Kalau banyak. yang paling banyak pernah Riko kerjain? Yayasan itu pendirian yayasan memang agak tebal sih, itu agak capek. Itu dibacain semua. Dibacain semua. Kecuali memang bisa tidak dibacakan kalau para penghadapnya, para pendirinya itu misalkan kita ngomongin yayasan tadi, itu mau tidak dibacakan. Tapi tetap harus Menganggap dia mereka sudah mengerti isi aktanya, mereka boleh juga baca tanpa notaris yang bacakan. Tapi nanti paling di aktanya akan diberikan keterangan bahwa penghadapnya itu penghadapnya memilih untuk tidak dibacakan dan membaca sendiri atau sudah mengerti gitu. Pasti ada keterangan seperti itu. Oh, ada keterangan di dalamnya gininya kalau nggak dibacain. Sebagai bukti ya kalau ada apa-apa Betul, nggak sebagai bisa. bukti kalau misalkan mereka sudah mengerti. Karena kan ini akta otentik ya, bukti paling kuat nih di negara kita ini, makanya harus benar-benar dimengerti dan kami notaris itu harus menjembatani bahwa ini merupakan bukti yang sah atas dokumen tersebut. Gitu. Kalau dokumennya hilang tuh biasanya gimana? Bikin lagi? Kalau misalkan kita ambil contoh misalkan hilang oleh si klien ya, misalkan kliennya sudah mendapatkan dokumen nih aktanya, tapi ternyata hilang, itu harus ke notarisnya lagi untuk dibuatkan akta salinan kedua, misalkan yang pertama itu hilang atau rusak. Di-keep nggak sih sama notaris biasanya? Diterbitkan ulang, jadi kami itu akan menerbitkan ulang dengan dokumen file yang masih ada, iya tapi harus ada minimal surat keterangan kepolisian, surat keterangan hilang dari kepolisian lah. Oh, oke. Tapi nge-keep nggak maksudnya? File Misalkan, aslinya gitu. misalkan nih kita bikin Pasti. Tapi kalau tahun lalu gitu. Tapi kalau zaman dulu mungkin nggak ada komputer Zaman gimana dulu ya? pakai mesin tik. Nah itu kalau kan pasti lupa isinya apa aja kan segitu banyak. Pasti harus ada fotokopinya, harus ada berkasnya. Iya iya. Oh perusahaan harus nyimpen. Harus nyimpen. Kalau sekarang kan enak sudah ada soft copy ya, udah ada Google Drive atau Dropbox gitu udah enak banget. Bener-bener. Berarti harus subscribe ini ya, iCloud kalau ini biji drive. ini karena profesinya nggak boleh promosi dan Betul. cari kliennya ya harus dari networking. Jadi disarankan nggak buat orang-orang buat jadi notaris di adik-adik di luar sana? Tergantung ya. Kalau misalkan memang dia suka di bidang hukum dan kayak aku ya lebih suka tidak suka keramaian, tidak suka banyak perkara. Kalau notaris lumayan ini sih, lumayan oke untuk pekerjaan di bidang hukum yang misalnya lebih dari sarjana hukum gitu. Ada spesialisasinya lagi, notaris sih oke sih. Oke. Terus apa tantangan paling besar jadi seorang notaris sebenarnya? Oke, mungkin agak personal nih jawabannya. Iya. Karena Oh gitu. tantangan itu karena kalau kalian mungkin notaris itu banyak kan perempuan tuh. Oh iya, aku malah nggak Enggak tahu. sih. Maksudnya Oh, enggak deh lagi. kayaknya. Kok sendirian di sini? Biasanya ibu sama anaknya ya nggak sih? Kenapa gimana? Anaknya bantuin ibunya juga.
Oh iya, itu Iya, juga biasanya turun-temurun tuh kalau biasanya. misalkan sebenarnya nggak turun temurun juga karena kan untuk seorang aku sendiri misalkan orang tuaku memang bukan notaris, tapi kalau misalkan orang tuaku notaris pun nggak bisa diturunkan seperti itu karena aku harus tetap step by step sesuai undang-undang tetap harus dijalanin. Tapi balik lagi kalau misalkan sebenarnya notaris itu lebih banyak perempuan karena dari syarat-syarat dan umur itu. Bayangin laki-laki dari kuliah S1 nih, iya. misalkan dia umur 17-18, dia kuliah S1 3,5 4 tahun, lulus umur 21-22 harus itu pun kalau langsung fresh graduate langsung S2. 2 tahun lagi berarti dia 23-24. Habis itu dia lulus magang 2 tahun lagi, lulus di kelar magang di 26 27, belum ujian. Iya paham. Jadi Panjang untuk ya. laki-laki umur Iya 27 sih, baru iya. mulai karir kan lumayan berat ya. Iya. Ini lagi curhat sebenarnya. Nah dulu kok gimana melewati? Nah Riko sekarang dulu gimana waktu melewati itu? Dijalanin aja karena memang sudah memilih dari awal harus konsisten. Sempet kayak ada kerja sambilan kah di luar supaya mungkin buat sehari-hari? Magang itu sih. Oh. Sambil mulai ngumpulin klien juga. Kan misalnya ada klien nih, misalkan aku magang di notaris tempat aku magang, terus aku ada klien atau calon klien, ya mungkin aku tanya ke notaris aku waktu itu kan, ini bisa nggak nih ada pembagian atau apa, karena ini klien aku gitu. Paling gitu. Oh, kalau yang mau dapet ya. Sambilannya paling gitu. Ingat nggak klien pertama dulu siapa? Klien pertama ya. Mengerjakan apa? Iya. Klien pertama itu tetangga kebetulan. Ini berarti bener emang langsung dari betul ya waktu itu langsung jadi contoh nyata. Kebetulan waktu itu bikin akta waris sih kebetulan. Jadi bukan baru meninggal, jadi memang dia sudah lama meninggal tapi memang belum pernah diurus akta warisnya, jadi sekalian diurusin. Oh bisa gitu udah meninggal baru diurusin. Justru malah kalau yang baru banget meninggal itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu berarti yang bikin warisannya keluarga yang masih hidup. Maksudnya Yang bikin warisan itu, yang bikin akta warisnya itu notaris, cuma yang datang ke notaris itu para ahli warisnya. Misalkan orang tuanya meninggal, anak-anaknya datang. mereka rembukan sendiri untuk membuat seperti apa isinya gitu berarti ya? Gimana, sorry? Mereka rembukan sendiri untuk bikin isinya apa aja berarti gitu? Tapi kalau misalkan kita kan ngomongin berarti waris barat lah ya, karena waris itu ada dua di sini di Indonesia, ada waris Islam, ada waris barat. Waris barat itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gitu, pilihan hukum sebenarnya. Jadi kalau misalkan datang ke notaris itu untuk membuatkan akta waris, para ahli waris itu datang ke kami para notaris untuk dibuatkan akta waris. Itu sudah ada diatur undang-undangnya. Misalkan nih ada beberapa golongan juga, misalkan ada golongan 1, golongan 2, 3 sampai 4 dan seterusnya. Kalau golongan 1 misalnya ada si orang tua meninggal, dua-duanya meninggal, ayah dan ibu punya anak 2. Nah, 2 ini datang ke notaris dapat hartanya setengah-setengah. Gitu. Kalau 3 ya sepertiga. Terus kalau misalkan si anak ini, si ahli waris ini ada 3 tadinya, tapi si salah satu ahli waris juga udah meninggal lebih dulu. Lalu dia punya anak di sini 2. Jadi kan harusnya sepertiga, tapi jadi sepertiga kali 2. Perhitungannya beda ya. Perhitungannya jadi sepertiganya dibagi 2 lagi. Gitu. Itu semua perhitungan itu secara matematika ada di Undang-Undang Hukum Perdata. Itu harus anak kandung, kalau misalnya dia ada anak angkat gitu? Nah, itu beda lagi, itu panjang lagi Pak ceritanya. Kalau misalkan nih ya, seseorang misalkan dia meninggal, dia nulis surat wasiat. Wasiat. Ya, itu beda lagi. Jadi kalau misalkan sebenarnya masih berkaitan, masih berkesinambungan. Jadi misalkan case yang tadi nih, ayah dan ibu nih, ayahnya dia meninggal, dia ayahnya sendirian, punya anak 2 atau 3. Anaknya ini datang ke aku misalnya untuk buat bikin keterangan waris. Nah, kami sebagai notaris itu harus mengecek bahwa si almarhum atau almarhumah ini apakah pernah membuat wasiat semasa hidupnya. Oh, jadi dicek dulu. Jadi kami akan tanya ke Kementerian Hukum dan HAM, ke Balai Harta Peninggalan misalnya, untuk bertanya apakah si pewaris ini pernah membuat akta wasiat nggak semasa hidupnya. Oh, itu semua nanti akan tercatat di dalam nanti semua akan terekam. Jadi itu kenapa juga kalau orang bikin wasiat nih, misalkan si ayah itu masih hidup ke saya untuk bikinin wasiat, itu harus aku laporkan. Di bulan berikutnya paling lambat tanggal 5. Paling lambat laporannya. Awal bulan tanggal 5. Itu kenapa? Karena wajib dilaporkan. Pada saat nanti dia meninggal, ahli warisnya datang, bikin akta waris atau keterangan wasiat. Pada saat dicek nanti muncul, tahun segini, bulan segini, tanggal segini ada wasiatnya, isinya apa. Seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak pernah bikin wasiat, akan sesuai dengan Undang-Undang Hukum Perdata. Dibagi ratanya gitu. Oh gitu.
Pantas aku selama ini wondering loh sebenarnya kayak gimana orang bisa tahu dia ada wasiat apa enggak Iya. orang tuanya. Aku Ternyata pikir dia tuh mesti didaftarkan. Kirain ya. kayak masih punya semacam pengacara sendiri pribadi gitu. Enggak, itu Enggak, kalau misalkan ada perkara atau kasus yang ingin dikasusin kan mungkin kalau harus ada Oh seperti iya. itu. Itu mah Jadi kalau ketahuan. itu kalau di Iya, film-film, di misalnya orang kaya kan datang bawa Iya, pengacara saya Iya. gitu. Jadi Iya, iya. sebenarnya Oh, role sama tapi, beda sih. tapi menariknya itu beda hukum tahu. Oh, beda. Kalau Oke. kita kan hukum kita serapan dari Belanda dan Perancis ya, hukum perdata dan hukum pidana dan lain-lain. Kalau hukum misalkan nggak usah jauh-jauh deh dari hukum Singapura, Amerika gitu, mereka kan dari pengadilan deh. Pasti pernah nonton di film-film pengadilan pasti ada jurinya kan. Iya. ya. Nah kalau kita kan nggak, kita ada hakim, ada jaksa, ada pengacara. Nah beda. Cara pengambilan oke. keputusan hukumnya juga beda. Mungkin barangkali pengacaranya kerjasama juga sama notaris kali. Waduh, Nggak boleh dong. Film-film. Tapi gue wondering Takut kenapa banget. kalau yang ada wasiat bapaknya gitu kan. Iya, Kayaknya iya. kebanyakan nonton ini nih. Kebanyakan nonton yang zoom sinetron. in, zoom out, sama ngomong dalam hati gitu ya. Korban drakor nih Dira. Ya ini drakor di sinetron. Oh, iya. Oke. Tapi apa yang menyenangkan dari kehidupan seorang notaris? Oke, yang paling menyenangkan kebetulan karena aku tinggalnya di kantor juga, jadi nggak pernah ngalamin kemacetan Jakarta tuh kayaknya. Oh, Pun aku di Tangsel sih, jadi maksudnya kalau misalkan mau pergi kemana pun bolak-balik ke Jakarta atau ke Tangsel juga nggak pernah ngalamin macet karena juga kerja di kantor, tinggalnya di kantor, nggak pernah ngalamin macet sih. Oh, berarti nggak pernah kayak meetingnya di luar kantor gitu ya? Meeting di luar kantor bisa pernah, paling janjian dulu karena kan kami harus standby di kantor kan. Oh iya, ada satu lagi notaris itu nggak boleh ninggalin wilayah jabatannya lebih dari 7 hari. Oh gitu. Maksudnya kalau liburan gimana tuh? Nah, kalau liburan misalkan akan pergi lebih dari 7 hari kira-kira, kami notaris itu diberikan hak untuk cuti notaris. Nanti akan ada notaris pengganti. Kami menunjuk notaris pengganti, nanti notaris pengganti diangkat juga untuk menggantikan aku misalnya mau liburan, misalnya mau liburan 14 hari. Ya udah cuti selama 14 hari atau misalkan 15-16 hari, lalu menunjuk notaris pengganti untuk menggantikan jabatanku sementara. Sebulan tetap. Boleh. Jadi gini, untuk cuti itu sepanjang masa jabatanku, itu dikasih jatah untuk cuti itu 12 tahun. Tapi untuk sekali ambil cuti, paling banyak 5 tahun. Oh, 5 tahun off gitu maksudnya. Paling mentok. Tapi jatah Dihitung jatah berapa ya? seumur 12 kali jabatan. 365 gitu ya. Kan ada yang ngitungin detiknya juga kali. Mungkin misalnya tiba-tiba harus pindah keluar kota atau keluar negeri buat waktu yang lama, berarti digantikan terus sementara. Betul. Jadi kamu punya lisensi itu tetap berjalan gitu kan Betul, ya? kantor tetap berjalan, tapi ada yang gantiin aku gitu. Tapi aktanya bisa tetap atas nama aku. Gitu. Oh, ya udah bisa cuti lah yang lama. Gitu, oke. Seru-seru. Oke, paling mungkin pertanyaan terakhir ya. Apa tuh? Kalau misalkan ada kayak teman-teman yang nonton, mereka pengen berprofesi yang sama, ada pesan-pesan barangkali kamu pengen sampaikan. Oke, kesini aja kali. Ya, boleh. Silakan. Buat teman-teman calon notaris mungkin mahasiswa dan mahasiswi magister kenotariatan semangat. Pokoknya jangan pernah berhenti untuk belajar deh pokoknya karena kan teknologi juga berkembang, peraturan juga berubah. Pasti kalau biar kita nggak ketinggalan, biar nanti klien kita tuh nggak menganggap notaris itu notaris ini nggak bisa apa-apa nih, karena notaris itu harus bisa semuanya sebenarnya. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus mengembangkan diri dengan ikut seminar, ikut pelatihan-pelatihan, mengembangkan diri lah pokoknya. Itu sih Pak, kalau untuk para calon notaris. Oke, begitu. Thank you banget Thank you, Riko Riko. untuk sharing-sharingnya hari ini. Sebelumnya, sorry, Ya, ada lagi mau disampaikan mungkin? Thank you udah ngundang ke sini, udah ngobrol-ngobrol. Iya. Kita It's been terima fun. kasih. Kita terima kasih udah Oke, mampir kita ke sini. thank you Sama-sama. udah sharing-sharing. Oke, kalau gitu thank you juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan ingat setelah kerja ayo cerita. Bye.